wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i, terkenal dengan kewaraannya luar biasa. Ketika misalnya ada majlis ta'lim seperti yang dilakukan beliau, itu rata-rata yang hadir paling dikit 5.000 orang. Jadi sungguh sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan majlis kita belum seberapa. Di antara yang 5.000 orang itu, yang mencatat keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal itu 500 orang. Jadi memang orang-orang dulu itu kalau belajar memang betul-betul serius. Kenapa sampai mencatat? Karena Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i ini, hafal hadis 1 juta hadis, dan dia bisa memisahkan mana yang dhaif, mana yang sahih. Sungguh sangat luar biasa. Makanya ketika wafatnya, para ulama-ulama yang ada pada saat itu menangis. Jadi Musnad Ahmad bin Hanbal, salah satu di antara 7 kutubus sittah, 7 kitab hadis itu, salah satu pengarangnya ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu yang dituliskan itu belum seperpuluh dari hafalannya. Ada 1 juta hadis lagi yang ikut terkubur dengan meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ia hidup di masa Khalifah Ma'mun. Jadi seorang pemimpin, pola pikirnya, cara pandangnya tergantung siapa orang-orang yang membisikkannya, siapa menteri-menteri yang sering diajak bertukar pikiran. Khalifah Ma'mun ini beda dengan pendahulunya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'mun ini karena para menteri-menterinya ini sudah banyak berpola pikir, berpaham Mu'tazilah. Salah satu usulan mereka kepada Khalifah Ma'mun bahwa para alim ulama harus berani menyatakan bahwa Al-Quran dalam bentuk mushaf adalah makhluk. Nah, ada 2 yang sangat kokoh, istiqomah untuk mempertahankan ini. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i meninggal terlebih dahulu, maka dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada satu lagi Muhammad bin Nuh. Caranya sangat kejam. Disinilah kekuasaan menunjukkan taringnya. Muhammad bin Nuh, Imam Ahmad bin Hanbal itu diseret dari rumahnya ke istana. Muhammad bin Nuh itu mati di tengah jalan. Imam Ahmad bin Hanbal berdoa, "Ya Allah, kuatkan diriku, berikan aku kesabaran agar saya bisa bertahan untuk mempertahankan bahwa Al-Quran dalam bentuk mushaf ini adalah kalamullah." Ya sudah, di penjara dilakukan lagi dialog-dialog. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada orang-orang Mu'tazilah, ulama-ulama Mu'tazilah itu? Ia mengatakan, kalau seandainya ditemukan saja satu ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini makhluk, saya akan mengikutinya. Tapi tidak ditemukan. Marah mereka. Cara menghukumnya sadis. Ditegakkan 2 tiang, kedua tangannya itu diikat, kedua kakinya itu diikat. Bahkan menurut beberapa penjelasan,
seperti Ibnu Jauzi, kalau seandainya cambukan itu diberikan kepada seekor gajah, gajah itu akan mati. Saking kuatnya. Dan penyambuknya bukan satu orang, banyak. Satu kali, dua kali ganti, satu kali, dua kali ganti. Kenapa tidak dia saja? Karena pukulan pertama, pukulan kedua, ketiga itu tidak akan terasa sakit lagi. Khalifah ingin betul-betul dirasakan sakit. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sedikit agak merintih. Kenapa? Karena ketika dicambuk itu seolah-olah daging itu terkelupas. Waktu dia istirahat, ini dia belajar. Wah, ini luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal ini. Belajar dari seorang pencuri yang ditemukannya di dalam tahanan. Siapa itu? Abu Haisam Al-Haddad. Ia mengatakan, "Ya Tuan Guru," kalau bahasa kita, "Ya Syekh, kamu adalah panutan kami. Kamu adalah orang yang sangat istiqomah dalam mengatakan kebenaran. Saya aja pencuri," kata dia, "mampu menahankan rasa cambuk itu. Saya sudah dicambuk selama 1800 kali, tapi saya bersabar. Kamu kok nggak sabar ketika dicambuk? Padahal yang kamu lakukan itu adalah mempertahankan kebenaran. Saya mencuri saja sabar." Emang sabar ini bukan hanya dibutuhkan untuk orang-orang baik, untuk orang jahat pun butuh kesabaran. Mencuri ini kalau tak sabar bahaya. "Bos, kapan kita sikat, Bos?" Tar, sabar dulu. Jam berapa? Jam 1 jangan. Pas-pas mau azan subuh lah. Jadi ini maksudnya, begitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, namun ini karomah. Jadi bahasanya, orang yang betul-betul kuat keimanannya kepada Allah, mantap keimanannya, maka Allah akan jaga. Ketika kita ingin menyakiti orang yang beriman itu, 1000 pasukan kita siapkan, itu tidak akan berarti. Kenapa? Karena Allah jaga Imam Ahmad bin Hanbal ini. Sampai-sampai setelah dapat pelajaran dari pencuri tadi, santai aja dia. Waktu berada di tiang tadi, doa dia cuma satu. Kenapa? Karena pas waktu dipukul, dipecit ya, itu auratnya sama mau terbuka. Karena tali kalau itu kayak tali celana ya, tali celananya itu lepas. Berdoa dia, "Ya Allah, tolong tutup auratku. Aku tidak ingin dihinakan oleh pandangan manusia ketika sama seperti ketika aku melakukan ibadah." Disinilah karomah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dicambuk itu tetap kencang. Sampai hukuman itu memang betul-betul tidak berarti bagi dirinya. Nah, ditanya orang-orang, "Kenapa kamu tidak melakukan seperti ulama-ulama?" Ini memang berat juga nih, tugas-tugas para alim ulama ketika berbenturan dengan pemerintah yang zalim ini. Kenapa kamu tidak memilih seperti ulama-ulama yang lain, para masyayikh yang lain? Mereka diam, tidak angkat bicara. Kenapa? Karena kalau seandainya kamu sampaikan, nyawamu akan terancam. Atau kamu sebutkan saja Al-Quran itu makhluk, kan boleh, kalau dalam kondisi terpaksa. Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau seandainya Imam Ahmad bin Hanbal tidak melakukan ini sungguh sangat luar biasa. Apa katanya? "Saya takut ketika saya dicambuk, itu ratusan, jutaan manusia menunggukan kata-kata saya. Kalau seandainya," disampaikan kepada kawan dia, "kalau seandainya saya sampaikan kebenaran ini, saya sampaikan yang tak benar ini, lalu orang mengikutinya, bagaimana menurutmu?
maka saya sesat dan menyesatkan. Kalau saat ini orang tidak ada lagi mengakui bahwa Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah, dia ini bukan makhluk, karena keadaan terpaksa, maka setelah saya, siapa lagi yang akan mengatakan Al-Quran ini kalamullah? Ya kalau memang seperti itu, menurut pendapatmu, ya Syekh, lakukan. Kalau seandainya Imam Ahmad bin Hanbal memilih cara yang lain, inilah orang terlalu meremehkan mushaf Al-Quran. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap istiqomah walaupun dengan kondisi yang sangat memperhatinkan sekali. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Memang berat untuk mengatakan kebenaran itu. Satu. Yang kedua, ini menepis rasa sombong di dalam hati kita. Kalau seandainya kita bisa ibadah hari ini, kalau seandainya seperti Imam Ahmad bin Hanbal bisa dia istiqomah, berpegang teguh dengan keyakinannya, apakah dia hebat? Apakah kita melaksanakan kewajiban ini hebat? Tidak. Kita diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah rahmatnya, diberikan Allah karunia-Nya, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah ini. Lagi-lagi jangan hebat manusia, jangan dihebat ke kitanya. Kita kembali lagi, semua yang hebat itu adalah Allah. Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya, Allah masih memberikan rahmatnya agar kita terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini, yang baik-baik ini. Jadi terkadang muncul rasa ujub dalam diri kita. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa membantu orang. Oh, perasaan kita ujub. Apa itu ujub? Istiqzamun nafsi bil ibadah. Menganggap diri paling hebat ketika melakukan ibadah. Ini dosa nih. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal, dia bukan hebat, tapi Allah pantaskan dirinya, Allah layakkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu memang Allah muliakan, tapi bukan karena kehebatannya. Karena kalau menurut hitungan Imam Ahmad bin Hanbal pasti mati. Setiap hari dicambuk sampai generasi selanjutnya, khalifah selanjutnya, baru dia keluar dan bebas. Ketika bebas, pada saat itu kembali lagi dipegang oleh Sunni. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Kenapa menangis? Nah, ini mudah-mudahan sanggup kita. Kalaupun tak sanggup, berusaha kita, tapi berat nampaknya. Apa yang dilakukan oleh khalifah? Khalifah memberikan semuanya, rumah, fasilitas, pada saat itu uang. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, terlalu hina. Saya menganggap diri saya hina. Saya memperjuangkan kebenaran ini betul-betul karena Allah, mempertaruhkan nyawa karena Allah. Lalu sekarang dibayar dengan recehan, kalau bahasa kita, dibayar dengan kesenangan dunia. Kalau kita mungkin, wah ini barokah, ini barokah karena kita ibadah nih, barokah karena kita baik ini. Enggak. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal malu dia. Masa bayarnya kontan nih? Maaf kepada khalifah, katanya, saya tidak mau menerimanya. Ini sungguh sangat luar biasa nih. Jadi pantaslah Imam Ahmad bin Hanbal itu dijuluki dengan mutiara para ulama. Kenapa? Karena di saat-saat posisi terjepit, beliau masih bisa istiqomah mempertahankan tauhidnya dengan mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang qadim. Mudah-mudahan dari tausiah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, menambah keteguhan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.